Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santika, perwakilan dari Divisi ASD dari Manajemen Student Organization. Di sini saya akan menjelaskan mentoring mengenai pengantar akuntansi 2 tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 1 ini berkaitan dengan rekonsiliasi bank. Nah, apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi merupakan analisa hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara catatan perusahaan mengenai simpanannya di bank dengan catatan yang disajikan oleh petugas bank. Nah, untuk menghindari atau mengatasi hal tersebut, diadakanlah rekonsiliasi bank. Kita langsung saja kepada soal. Oh ya teman-teman, untuk rekonsiliasi bank tersebut ada untuk pencatatan penulisannya kita bisa mengacu pada hal ini. Misalnya ini deposit in transit. Jika di bank maka belum dicatat. Namun, jika di perusahaan sudah dicatat, maka kita memasukkan di dalam tabelnya yang belum dicatat. Berarti, si deposit in transit disimpan pada tabel bank seperti itu. Begitupun yang lainnya sama. Jika di bank sudah, maka di perusahaan belum. Jika di perusahaan belum, maka jika di bank belum, maka di perusahaan sudah. Kita langsung saja kepada soalnya. Bank Arta mengeluarkan rekening koran per tanggal 31 Desember yang dikirim untuk PT Bima menunjukkan saldo sebesar 1.550.000. Nah, berarti ini langsung saja disimpan di saldo menurut bank 1.550.000. Dan jika dibandingkan dengan saldo kas di bank yang tercatat di buku besar PT Bima terdapat perbedaan. Dan jumlahnya itu sebesar 1.305.000. Kita langsung saja tulis biasa. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perbedaan saldo tersebut disebabkan karena adanya transaksi berikut. Yang pertama, transfer kiriman uang dari langganan untuk pelunasan utangnya sebesar 755.000. Nah, jika transfer kiriman uang, nah berarti sudah dicatat oleh bank karena kan transfer. Nah, berarti di perusahaan sebesar 755.000 ini belum dicatat. Maka teman-teman langsung saja memasukkannya di sini. Di tabel perusahaan di penambahan sebesar 750.000. Mengapa di penambahan? Karena ini setoran atau kiriman uang dari pelanggan. Nah, selanjutnya nomor 2. Untuk nomor 2, setoran dalam perjalanan sebesar 2.500.000. Nah, teman-teman tahu gak nih apa itu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit? Nah, deposit in transit ini merupakan setorannya jadi tidak langsung ke bank. Misalnya seperti ini. Si A memiliki rekening tabungan dengan nama Bank DKI. Sedangkan si B rumahnya di Tasik. Sehingga tidak ada Bank DKI kan di Tasik. Nah, maka dari itu si A jika ingin mentransfer ke B harus melalui BI terlebih dahulu. Lalu si BI tersebut Bank Indonesia akan disalurkan lagi kepada bank umum. Nah, sehingga ada
setoran perjalanan, tidak langsung. Misalnya dari Bank BRI ke Bank BRI kan langsung. Nah, ini mah tidak. Nah, kita lihat dalam setoran. Nah, setoran perjalanan tersebut kita bisa lihat di catatan penulisan. Nah, di bank deposit in transit belum dicatat, sedangkan di perusahaan sudah. Maka kita mencatatnya di bank karena belum dicatat. Itu sebesar 2.500.000. Selanjutnya kita ke nomor 3. Cek yang ditarik PT Bima sebesar 815.000 untuk dicairkan ke bank sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan. Jika sudah terjelaskan di soal pembukuan perusahaan sudah dicatat, maka di bank belum tercatat. Dan ternyata katanya masih belum diuangkan ke bank oleh pegawai PT Bima karena terlambat. Nah, kita langsung saja nomor 3 ini kan tadi belum dicatat di bank. Nah, kita masukkan di pengurangan, itu cek yang masih di tangan dengan nama cek yang masih di tangan sebesar 815.000. Selanjutnya nomor 4. Wesel tagih. Nah, wesel tagih. Wesel tagih ini sama seperti piutang, di mana perusahaan memiliki uang di pelanggan, memiliki uang simpanan di pelanggan atas sebuah transaksi. Nah, wesel tagih yang ditagihkan melalui Bank Arta telah dapat tertagih dan dikreditkan dalam rekening PT Bima sebesar 500.000. Nah, jika ada tulisan telah dapat tertagih dan dikreditkan dalam rekening PT Bima, nah maka sudah dicatat oleh bank. Berarti jika sudah dicatat oleh bank, di perusahaan belum tercatat. Kita langsung saja masukkan di bagian tabel perusahaan dengan nama wesel tagih di penambahan. Mengapa di penambahan? Karena ini piutang. Piutang itu masuk ke kas. Atau seperti kan piutang sama dengan wesel tagih. Nah, sebesar 500.000. Selanjutnya, nomor 5. Setoran dana dari PT Bima ke bank sudah dibukukan sebesar 1.255.000. Namun belum disetorkan oleh petugas perusahaan. Nah, jika seperti ini, maka kan sudah setoran dana dari PT Bima ke bank sudah dibukukan. Nah, jika ada tulisan sudah dibukukan, berarti sudah dibukukan di uang perusahaan. Namun, belum disetorkan oleh petugas perusahaan ke bank. Berarti jika belum disetorkan, maka di bank belum dicatat. Jadi kita langsung saja, nomor 5 itu kita masuk ke tabel bank dan dengan nama kas di tangan sebesar 1.255.000. Selanjutnya nomor 6. Cek dari pelanggan yang dikeliringkan ke bank sebesar 825.000 ternyata kosong. Nah, teman-teman, untuk cek kosong sendiri sebenarnya jika di bank sebenarnya ini sudah dicatat. Ini terbalik ya teman-teman. Jika di bank sudah dicatat, jika di perusahaan belum dicatat, maka kita memasukkannya ke tabel perusahaan belum dicatat. Nah, dicek kosong sendiri masuknya ke pengurangan. Tadi nomor 6 itu sebesar 825.000. Kita langsung saja masukkan 825.000. Nah, selanjutnya untuk nomor 7. Bank ternyata salah mencatat pada pembukuan atas transaksi penarikan dana melalui cek yang ditarik PT Bintang pada rekening PT Bima.
sebesar 525.000. Nah, di sini dijelaskan bahwa bank salah menarik uang. Harusnya menarik ke PT Bintang, tetapi ini ke PT Bima. Nah, berarti si uang 525.000 ini dikembalikan lagi ke PT Bima sebesar 525.000. Nah, kita langsung masukkan saja di tabel bank dengan penambahan dengan nama koreksi kesalahan bank sebesar 525.000. Nah, teman-teman, jadi di dalam kasus rekonsiliasi ini tidak hanya mengenai pencatatan, misalnya di bank sudah ditulis, berarti di perusahaan belum. Nah, tidak hanya itu, tetapi kita lihat terlebih dahulu kasusnya seperti di nomor 7 ini. Nah, kan jika ada kasus seperti ini, maka tidak mengacu pada hal yang tadi, tapi tergantung kasusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk nomor 8, cek-cek yang ditarik PT Bima sebagai berikut. Nah, ternyata cek-cek tersebut belum diuangkan oleh penerima cek tersebut. Nah, berarti ini kita seluruhnya totalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jika ditotalkan, keseluruhannya menjadi 3.575.000. Nah, cek-cek sendiri disebut sebagai cek yang masih beredar karena belum diuangkan oleh penerima cek. Jadi, cek di sini si perusahaan PT Bima mengeluarkan uangnya dengan bentuk cek tetapi belum diuangkan. Kita tulis saja langsung di tabel bank dengan nama cek yang masih beredar dengan total yang tadi yaitu 3.575.000. Nah, selanjutnya nomor 9, bank telah mendebit rekening PT Bima untuk beban cetak buku cek sebesar 100.000. Nah, teman-teman apakah masih ingat? Jika beban itu didebit, sedangkan untuk mengurangi dari beban tersebut dengan mengeluarkan kas, yaitu di kredit. Nah, di sini juga sama. Jika untuk beban berarti ada di pengurangan, tetapi ada di tabel perusahaan. Mengapa? Karena di sini kita bisa lihat bank telah mendebit, berarti di bank sudah dicatat, maka di perusahaan belum dicatat. Jadi kita langsung saja tulis di tabel perusahaan dengan pengurangan. Di perusahaan pengurangan. Beban cetak buku sebesar 100.000. Nah, selanjutnya untuk nomor 10, bank mengkredit rekening PT Bima atas pendapatan jasa giro bulan Agustus 2019 sebesar 250. Nah, untuk kasus ini karena pendapatan kita masuknya ke penambahan dan di tabel perusahaan karena di sini di bank sudah dicatat. Kita langsung saja tulis di tabel perusahaan. Nah, ini pendapatan jasa giro sebesar 250.000. Yang terakhir, nomor 11, beban administrasi bank telah dicatat oleh bank sebesar 50.000. Namun belum dicatat PT Bima. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman. Namun belum dicatat. Berarti kita tinggal mencatat di PT atau di perusahaannya dengan nama beban administrasi di pengurangan ini sebesar 50.000. Nah, jika sudah selesai teman-teman mengerjakan dari keseluruhan soal-soal ini, maka teman-teman bisa langsung membuat jurnal penyesuaiannya.
Nah, jurnal penyesuaian ini kita bisa mengacu pada tabel yang ada di dalam perusahaan saja. Nah, nanti kita masuk ke dalam jurnal penyesuaiannya. Yang ini teman-teman gak usah dihiraukan untuk ke jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaiannya tinggal masuk-masukkan debit kreditnya. Nah, seperti yang pertama itu. Ini, setoran pelanggan sebesar 755.000. Jika setoran pelanggan berarti masuk ke kas perusahaan. Berarti kas bertambah. Nah, kas bertambah ini piutang dari pelanggan berkurang. Jadi balance ya teman-teman, harus balance pokoknya hasilnya. Nah, untuk yang kedua kita lihat lagi. Wesel tagih sebesar 500.000. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan jika wesel tagih itu sama seperti piutang. Jadi pemasukan ke dalam perusahaan. Nah, jadi kas bertambah didebitkan ya teman-teman, masih ingat? Nah, wesel tagih dari pelanggan berkurang sebesar 500.000. Nah, yang ketiga, pendapatan jasa giro sebesar 255.000. Nah, tadi sama lagi, pokoknya kas bertambah di debit. Nah, mengurangi pendapatan jasa giro. Maksudnya bukan mengurangi teman-teman. Jadi emang kas itu ada di debit, untuk pendapatan ada di kredit. Selanjutnya yang keempat. Nah, ini. Cek kosong. Nah, untuk cek kosong ini teman-teman bisa baca terlebih dahulu lagi dari soalnya. Kan tadi setoran dari pelanggan yang dikeliringkan, namun katanya ceknya kosong. Nah, kan setoran pelanggan itu termasuknya ke tadi piutang ya. Nah, sebesar 825.000 berarti masih piutangnya masih belum tertagih oleh perusahaan. Jadi, perusahaan memiliki piutang sebesar 825.000, di mana piutang tersebut kan belum lunas. Jadi, kasnya masih di luar. Kalau kas berkurangnya di kredit, jika bertambah di debit. Nah, untuk selanjutnya beban cetak buku. Nah, teman-teman harus ingat ya, yang di debit itu kas, beban-beban. Nah, ini beban cetak buku, cek, dan beban administrasi bank berada di debit keduanya. Nah, ini sebesar yang tadi saya sebutkan, dan kas berkurang di kredit. Nah, mungkin itu untuk jurnal penyesuaiannya. Jadi teman-teman tinggal mengacu pada perusahaan saja, saldo maut perusahaan. Langsung saja nanti teman-teman memasukkannya. Nah, dari saya mungkin sekian untuk soal nomor 1, nanti dilanjut lagi. Terima kasih. Oh ya teman-teman, untuk pengerjaan soal nomor 2 ini, teman-teman bisa mengerjakannya secara mandiri. Nanti tinggal disamakan saja jawabannya. Karena ini soal tipe soalnya itu sama mengenai rekonsiliasi. Nah, untuk jawabannya nanti akan di-share oleh divisi ASD di Google Classroom atau di grup kakak asuh ataupun di link lainnya. Nah, untuk materi rekonsiliasi kali ini kita dicukupkan sekian. Untuk jawaban dari soal nomor 3 dan 4 nanti kita dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.